Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Apoteker Abraham selaku moderator PFT kali ini. Sebelum PFT ini dilaksanakan, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Pada rekan-rekan sekalian, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Doa selesai. Sebelum PFT ini berlangsung, izinkan saya untuk memaparkan agenda PFT pada kali ini. PFT kali ini akan mendiskusikan tentang terapi kombinasi antasida sirup dan omeprazol untuk penanganan GERD pada pasien geriatri dengan hipertensi dan dislipidemia. Susunan acara PFT kali ini, yang pertama ada pemaparan susunan acara oleh moderator yang berlangsung sekarang, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua PFT, selanjutnya ada pemaparan kasus oleh dokter dan sesi diskusi, kemudian akan ditutup dengan kesimpulan lalu doa penutup, seperti itu. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ketua PFT untuk sambutan. Untuk Dr. Eka, saya persilahkan. Jadi semuanya, perkenalkan saya Dr. Eka selaku Ketua PFT kali ini. Pertama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, rapat PFT ini dapat dilaksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri rapat PFT. Seperti yang telah disampaikan oleh moderator, perihal pokok pembahasan pada agenda rapat PFT hari ini, yaitu terapi kombinasi antasida sirup dan omeprazol pada pasien geriatri dengan hipertensi dan dislipidemia. Saya harapkan semua bisa aktif dan fokus berkontribusi dalam rapat PFT pada hari ini, sehingga hasil pada pagi hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Eka selaku Ketua PFT kali ini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Marlen untuk pemaparan kasus pasien serta berdiskusi. Dr. Marlen, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Marlen. Di sini saya akan menjelaskan pasien yang kita hadapi saat ini. Di mana pasien ini, Bapak K berusia 71 tahun, itu datang dengan keluhan nyeri dada seperti ditekan, terhimpit, dan terbakar saat sarapan pagi. Kemudian pasien kita ini mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan dislipidemia. Kemudian pasien ini terlihat cemas dan berkeringat. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium, tekanan darah pasien cukup tinggi, yaitu 155/95 mmHg. Kemudian heart rate-nya itu cukup cepat, yaitu 115 per menit. Untuk hemoglobin, total kolesterol, dan LDL-nya itu terpantau normal. Lalu kemudian untuk pemeriksaan HDL cukup rendah, yaitu 30 mg per desiliter. Dan untuk trigliseridanya itu cukup tinggi, yaitu 190 mg per desiliter. Nah, untuk riwayat pengobatannya sendiri, pasien itu menerima amlodipin 5 mg sekali sehari, kemudian aspilat 80 mg sekali sehari, HCT 25 mg sekali sehari, lalu atorvastatin 40 mg sekali sehari. Lalu pasien ini juga menerima ranitidin 150 mg per hari. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait terapi yang diberikan kepada pasien. Saya berencana memberikan terapi PPI sebagai pengatasan atas GERD yang dialami pasien akibat penggunaan aspilat. Bagaimana menurut apoteker serta rekan-rekan yang lainnya terkait apakah ada saran pemberian terapinya dengan mempertimbangkan kondisi pasien dengan riwayat penyakit dan pengobatan yang telah diterima. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Marlen. Sebelumnya, perkenalkan saya Apoteker Tika Kurnia. Di sini, seperti yang telah dokter sebutkan tadi, bahwa pasien memiliki riwayat pengobatan antara lain amlodipin 5 mg 1 kali sehari, aspilat 80 mg 1 kali sehari, HCT 25 mg 1 kali sehari, atorvastatin 40 mg 1 kali sehari, serta ranitidin 150 mg 1 kali sehari. Nah, berdasarkan kondisi pasien sekarang, saya menyarankan agar pemberian ranitidin ini dihentikan karena tidak efektif dalam mengobati GERD yang dialami pasien sekarang. Begitu Dr. Marlen, terima kasih.
Oke, baik. Untuk saran pemberian terapinya saya terima. Lalu kemudian apakah ada tanggapan lain dari apoteker terkait terapi yang diberikan? Baik, Dr. Marlen, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Apoteker Maria Pasifika, dan di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kondisi cemas dan berkeringat yang dialami oleh pasien. Jadi kondisi tersebut merupakan salah satu gejala yang dialami pada pasien GERD. Menurut penelitian Yang Xiaojun et al. Pada tahun 2015 yang berjudul Anxiety and Depression in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease and Their Effect on Quality of Life, menyatakan bahwa rasa cemas yang dialami pada pasien GERD ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, di mana pada penelitian ini, rasa cemas dan berkeringat yang dirasakan oleh pasien dapat menurunkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Kemudian terkait terapi yang diberikan, saya sarankan untuk pemberian PPI, yaitu omeprazol dengan dosis 40 mg dengan rute pemberian intravena, mengingat onsetnya yang lebih cepat sehingga efek terapi yang dirasakan pasien juga nantinya lebih cepat. Begitu dokter, terima kasih. Oke, baik. Untuk saran pemberian terapinya saya terima. Lalu kemudian apakah ada tanggapan lain terkait terapi yang diberikan? Perkenalkan, saya Suster Catherine. Saya ingin bertanya. Tadi apoteker mengatakan bahwa pemberian omeprazol diberikan secara IV. Nah, itu bolus atau infus ya, Mbak Apoteker? Terima kasih. Baik, Suster Catherine, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rute pemberian omeprazol sendiri melalui IV bolus. Begitu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Dr. Eka ingin bertanya, apakah ada terapi tambahan lain yang akan disarankan dari apoteker? Terima kasih Dr. Eka atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Apoteker Patricia. Saya menyarankan tambahan terapi berupa pemberian antasida sirup per oral untuk pasien, dan setelah penanganan selesai, pasien dapat diresepkan obat omeprazol kapsul oral dengan dosis 1 kali 20 mg diminum 1 jam sebelum makan sebagai profilaksis GI injury yang lebih baik dibandingkan H2RA inhibitor menurut beberapa sumber berikut, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh apoteker Tika. Antasida di sini memiliki onset yang cepat dan akan mengatasi keluhan nyeri dada seperti ditekan, terhimpit, dan terbakar yang dialami pasien. Sementara PPI berupa omeprazol IV bolus itu akan mengobati GERD attack pasien akibat penggunaan aspirin. Bagaimana, Dr. Eka? Baik, untuk saran penambahan terapinya saya terima. Bagaimana dengan perawat Catherine? Apakah ada tanggapan lain? Saya ingin bertanya lagi, untuk pemberian antasida, mengapa tidak diberikan antasida tablet saja ya, Mbak? Berdasarkan jurnal Acid Neutralization Capacity and Cost Effectiveness of Suspension Salt Across Various Retail Pharmacies in Jawa oleh Rao et al. 2018, di situ disebutkan bahwa sediaan sirup antasida memiliki kemampuan absorpsi yang lebih cepat dan lebih baik juga, karena ukuran partikel yang kecil sehingga luas permukaannya besar dan mempermudah molekul obat untuk melewati membran sel, sehingga nanti onsetnya lebih cepat. Begitu, perawat Catherine. Bagaimana, ada tanggapan lain? Ya baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Baik, saya Apoteker Tika juga ingin menambahkan, berdasarkan riwayat penggunaan obat terhadap DRP, yaitu interaksi obat yang terjadi antara HCT dengan aspirin secara farmakologis, di mana nantinya HCT akan meningkatkan kadar aspirin melalui kompetisi obat asam di clearance tubulus ginjal pada fase reabsorpsi. Untuk itu, dapat dilakukan monitoring gejala-gejala GERD pada pasien untuk menghindari timbulnya GERD attack. Terima kasih. Saya juga ingin menyarankan untuk memonitoring level tekanan darah, kemudian denyut jantung, HDL, dan juga trigliserida pada pasien setelah kondisi GERD attack ini, untuk melihat efisiensi terapi hipertensi dan juga hiperlipidemia yang dijalani pasien, apakah sudah efektif atau belum. Begitu, dokter. Baik, saya setuju dengan saran apoteker Vika dan Patricia. Perlu dilakukan monitoring setelah GERD attack teratasi, karena GERD attack dapat mempengaruhi kondisi TD dan HR pasien. Kami juga akan mempertimbangkan endoskopi jika memang dirasa perlu. Oke, baik. Terima kasih atas saran dari para apoteker sekalian. Saya juga setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh para apoteker. Kemudian saya juga setuju dengan Dr. Eka untuk monitoring yang dilakukan.
Sekian dari saya, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sekali lagi saya ingin menanyakan, apakah masih ada hal yang perlu didiskusikan? Dari Apoteker Vika sudah cukup. Saya juga sudah cukup. Saya cukup. Baik, kalau dari rekan-rekan semua sudah tidak ada hal yang ingin didiskusikan, untuk PFT kali ini dapat dilanjutkan kepada kesimpulan bahwa akan diberikan terapi pada rumah sakit yaitu antasida sirup 10 ml per oral, kemudian akan diberikan omeprazol IV bolus sebanyak 40 mg dengan pemberian ranitidin, lalu monitoring kadar aspirin dalam darah, serta tekanan darah, heart rate, HDL, dan trigliserid untuk monitoring efisiensi terapi yang dijalankan. Kemudian, untuk obat yang dibawa pulang dapat diberikan omeprazol 1 kali 20 mg PO 1 jam sebelum makan. Begitu, apakah sudah jelas? Baik, karena tadi acara PFT kali ini kita mulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Kepada rekan-rekan semua, doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Ya, doa selesai. Dengan begitu, rapat PFT pada kali ini dapat kita tutup. Terima kasih. Terima kasih.